Seorang veteran pulang berjalan kaki dari Laos ke Moskow. Di kota kecil, ia melanggar aturan aneh. Boleh bertanya tapi jangan menjawab. Saat menjawab polisi, suasana berubah mencekam, warga ketakutan, dan ia seolah memicu sesuatu yang terlarang. Di tengah kerumunan yang menonton, veteran itu hanya diam menatap tanah. Kukri miliknya kini berada di tangan polisi, namun bukannya lega. Wajah mereka justru pucat. Pisau itu seakan memancarkan aura asing, membuat udara di sekitar menjadi berat. Orang-orang mulai berbisik ketakutan, sadar bahwa sesuatu yang kelam akan segera terjadi. Setelah memastikan sekitar sepi, salah satu polisi memukulnya dengan pentungan hingga veteran itu terjatuh. Mereka membawanya ke kantor polisi kecil di pinggir kota, tempat orang-orang asing sering menghilang tanpa jejak. Di sana, veteran itu dipaksa menandatangani sebuah dokumen berbahasa lokal yang tidak ia mengerti. Ia menolak, lalu salah satu polisi menginjak kakinya yang terluka akibat perang. Sakitnya membuat napasnya tersengal, namun ia tetap tak mau tunduk. Malam itu, dalam ruang tahanan sempit, veteran itu mengingat kembali masa-masa kerasnya di hutan belantara Asia Tenggara. Ia pernah dikepung, ditembaki, bahkan kehilangan banyak kawan. Namun semua itu hanya membuatnya semakin kuat. Kalau aku bisa keluar hidup-hidup dari perang, maka penjara kecil ini bukan apa-apa, gumamnya. Ia mulai merancang pelarian, mengamati pola penjaga, suara pintu berderit, dan waktu patroli. Kesempatan itu datang saat seorang penjaga mabuk membuka pintu sel tanpa sadar. Veteran itu dengan sigap menekuk tangannya dan merampas kunci borgol. Dalam hitungan detik, ia berhasil bebas. Ia menyingkirkan penjaga itu dengan cepat, lalu menyusuri lorong gelap. Namun ketika hampir keluar, dua polisi yang sebelumnya menangkapnya menghadang. Pertarungan pun tak terelakkan. Meski sendirian, veteran itu menguasai setiap gerakan. Setelah perkelahian sengit, veteran itu berhasil melumpuhkan para polisi. Ia kabur keluar menuju hutan sekitar kota. Meski tubuhnya penuh luka, tekad untuk pulang ke Moskow jauh lebih besar dari rasa sakit. Sepanjang perjalanan, ia terus dikejar oleh pasukan keamanan. Namun ia selalu selangkah lebih unggul. Kisah pelariannya menjadi legenda setempat. Bagi sebagian orang, ia hanyalah buronan. Tapi bagi yang lain, ia adalah simbol keberanian yang tak bisa dipatahkan. Hutan yang ia masuki bukanlah tempat ramah, dingin, gelap, dan penuh suara binatang malam. Namun veteran itu merasa lebih nyaman di sana dibanding ruang interogasi yang penuh jebakan. Ia mengikat lukanya dengan sobekan baju dan berjalan mengikuti bintang utara. Setiap langkah berat, tapi pikirannya terfokus pada satu hal: pulang. Sesekali ia mendengar suara anjing pelacak dari kejauhan, tanda para polisi masih memburunya tanpa henti. Ia memilih bertahan. Dengan kecerdikan seorang prajurit, ia menyiapkan jebakan sederhana di sekitar desa. Ranting, lubang, dan tali digunakan untuk memperlambat musuh. Malam pun tiba, pasukan masuk dengan percaya diri. Ledakan kecil dari jebakan membuat suasana kacau. Warga bersembunyi sementara veteran menghadapi para penyerbu. Pertarungan sengit terjadi di antara rumah-rumah kayu. Meski kalah jumlah, setiap tebasan kukri dan setiap pukulan tangannya menjatuhkan lawan satu persatu. Akhirnya, pasukan mundur setelah kehilangan banyak orang. Desa itu selamat untuk sementara. Warga menganggap veteran itu sebagai pahlawan. Namun ia tahu, bertahan lebih lama hanya akan membahayakan mereka. Dengan berat hati, ia berpamitan. Sebelum pergi, perempuan tua yang menolongnya berkata, "Kamu bukan hanya prajurit, kamu adalah rumah bagi mereka yang kehilangan harapan." Kata-kata itu menancap dalam hatinya. Perjalanan menuju Moskow harus diteruskan, berapapun harganya. Perjalanan kembali membawanya menyeberangi sungai besar dengan rakit seadanya. Air yang dingin membuat tubuhnya hampir membeku. Saat tiba di tepi, ia mendengar deru mesin truk militer. Ia cepat bersembunyi di balik rerumputan tinggi. Dari balik semak, terlihat pasukan khusus membawa senjata berat.
Mereka bukan polisi biasa, tapi tentara bayaran yang disewa kepala polisi. Lawan kali ini jelas lebih berbahaya dan tak mengenal belas kasihan. Keesokan harinya, mereka bergerak bersama menuju jalur pegunungan. Jalan setapak penuh salju memperlambat langkah, sementara helikopter musuh terus berputar di udara. Veteran memutuskan menyiapkan jebakan terakhir, dinamit bekas tambang yang ia temukan. Ia mengatur kabel pemicu di sepanjang lereng. Ketika konvoi truk musuh melintas, ledakan mengguncang bumi. Tanah longsor menelan sebagian besar pasukan. Itu bukan sekadar kemenangan, tapi peringatan. Di sisi lain, Samanov dan Nastia beristirahat di sebuah biara tua. Para biksu memberi mereka perlindungan sementara. Suara lonceng, aroma dupa, dan cahaya lilin membawa ketenangan. Nastia berbisik, "Kenapa kau tidak menyerah saja?" Samanov menatapnya lama lalu menjawab, "Aku tidak melawan demi diriku. Aku melawan demi semua yang tertindas." Kata-kata itu membuat Nastia menyadari, ia sedang melihat bukan hanya seorang tentara, tapi juga simbol perlawanan. Namun kedamaian tak bertahan lama. Pasukan polisi bersenjata lengkap mengepung biara. Para biksu memohon agar tidak ada pertumpahan darah. Tapi kepala polisi berteriak lantang, "Serahkan dia atau tempat ini akan jadi abu." Samanov maju, menyerahkan kukri pada kepala biara. "Jika waktuku tiba, biarlah aku pergi dengan tenang," katanya. Saat musuh mendobrak pintu, ia melompat keluar jendela, berlari ke hutan, membawa perhatian pasukan agar biara tetap selamat. Bagian 20, anak buah pertama menembak, tapi Samanov berguling cepat, melempar pisau kecil yang menancap di lengan lawan. Anak buah kedua maju dengan bayonet, namun dihentikan oleh tendangan keras ke dada hingga terhempas ke salju. Anak buah ketiga mencoba menyerang dari belakang, tapi Nastia, dengan keberanian baru, memukulnya dengan batu hingga pingsan. Kini hanya tersisa 2 orang, Samanov dan kepala polisi, berdiri berhadapan dalam keheningan mencekam. Kepala polisi mengeluarkan pistol, tangannya gemetar. "Kau tentara, aku penegak hukum. Bedanya, aku masih punya kekuasaan." Samanov maju perlahan, mata dinginnya menusuk. "Kekuasaanmu dibangun dari ketakutan. Aku bertarung dengan kehormatan." Tiba-tiba, pistol ditembakkan. Namun peluru meleset, menghantam pohon. Samanov menyerbu, menendang senjata hingga terlepas, lalu keduanya bertarung tangan kosong. Tinju, tendangan, dan dorongan keras menggema di tengah hutan bersalju. Beberapa hari kemudian, Samanov dan Nastia tiba di perbatasan Moskow. Kota itu tampak berbeda dari ingatannya, lebih dingin, lebih asing, seolah tidak menyambutnya. Tapi di hati, ia tahu perjuangannya belum sia-sia. Nastia tersenyum, meski lelah. "Apa yang akan kau lakukan sekarang?" tanyanya. Samanov menatap cakrawala, asap rokok tipis keluar dari bibirnya. "Aku akan hidup. Bukan untuk perang, tapi untuk menjaga agar kebenaran tidak lagi diinjak-injak." Kabar tentang jatuhnya kepala polisi korup menyebar. Orang-orang mulai berani bersuara. Nama Samanov jadi legenda yang berbisik di lorong gelap, simbol perlawanan terhadap tirani. Nastia kembali ke keluarganya, namun selalu membawa kenangan tentang veteran yang menyelamatkannya. Sementara itu, Samanov menghilang dari pandangan publik. Ada yang bilang ia jadi petani di desa terpencil. Ada juga yang percaya ia masih berjalan, mencari kedamaian yang tak pernah benar-benar ia temukan.